Assalamualaikum semuanya, kenalin, aku Dava Yuda dan juga teman saya Raffi Ardiansyah. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang diagram dan nanti di akhir video kita juga akan mengajari kalian gimana cara prakteknya. Nah, di awal kita bakal mulai dulu nih dari yang dasar dulu kayak apa itu diagram, terus fungsinya, jenis-jenisnya, dan juga di akhir kita juga akan bikin dengan SPSS. Jadi santai aja teman-teman, kita bakal bahas pelan-pelan supaya kalian paham. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, pertama kita akan jelasin apa itu diagram. Jadi simpelnya tuh, diagram itu kayak cara buat nampilin data dalam bentuk visual, bisa grafik, bisa gambar biar lebih gampang dipahami. Soalnya kalau cuma lihat angka di tabel tuh kayak pusing gitu loh dan susah langsung ngerti maksudnya. Nah, dengan diagram itu data yang tadi angka-angka itu bisa kita lihat secara visual sehingga kita ngelihatnya juga lebih jelas dan juga lebih enak buat dilihat. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi diagram. Diagram itu bukan cuma biar kelihatan keren, tapi emang ada fungsinya. Yang pertama, jelas buat mempermudah kita memahami data. Terus itu juga bisa buat ngebandingin data, misalnya mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit gitu. Terus diagram juga bisa nunjukin pola atau tren, misalnya datanya itu naik atau turun. Dan yang terakhir ini penting, diagram itu bisa bantu kita ngambil keputusan karena dengan datanya bisa kita lebih enak gitu dan juga lebih gampang dibaca. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis diagram. Sebenarnya diagram itu ada banyak jenisnya, cuma kita rangkum jadi 4 yang paling cukup sering dipakai. Nah, yang pertama itu ada diagram batang atau bisa disebut juga dengan bar chart. Ini biasa dipakai buat ngebandingin data antar kategori. Terus yang kedua juga ada diagram lingkaran atau pie chart. Ini buat nunjukin persentase antar data. Yang ketiga adalah histogram. Ini biasanya buat lihat penyebaran data. Dan yang terakhir ada diagram garis atau line chart. Ini dipakai buat lihat perubahan data dari waktu ke waktu, misalnya per hari atau per bulan. Nah, lanjut kita ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah kita tadi bahas mulai dari pengertian diagram, fungsi, sampai jenis-jenisnya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu praktik langsung. Di bagian ini kita akan coba membuat diagram dengan tools SPSS sehingga kita bisa lihat langsung langkah-langkahnya secara jelas. Jadi kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Oke, jadi di sini kita akan praktik cara mengubah tampilan data ini menjadi tampilan diagram. Jadi yang pertama adalah kita mengklik analyze di atas ini, lalu ke deskriptif statistik, lalu frekuensi. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Lalu kalian bisa pilih data mana yang ingin mengubah menjadi diagram. Contoh di sini GPA. Kita geser ke sini, kita drag ke variabel, lalu kita pencet chart. Kita lalu di sini bisa pilih diagram mana yang mau dibuat. Di sini ada bar chart atau diagram garis. Lalu untuk chart value-nya bisa frekuensi atau persentase. Kalau aku di sini akan menggunakan frekuensi. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Nah, akan keluar tampilan begini. Dan diagram batang pun berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat diagram bulat. Untuk variabel masih sama, kita ngambil data dari GPA, lalu pencet chart, ubah ke pie chart, continue, lalu klik OK. Nah, diagram lingkaran akan muncul. Selanjutnya kita akan membuat histogram. Histogram kurang lebih sama dari analyze, deskriptif statistik, frekuensi, lalu kita ke chart, ubah ke histogram, continue, oke.
maka diagram histogram akan muncul. Dan terakhir, kita akan membuat diagram garis. Untuk diagram garis agak berbeda karena caranya adalah kita tidak ke analisis tapi kita ke grafik, lalu ke legacy dialog, klik line, pilih yang simple, define. Nah, kita pilih data mana yang ingin dimasukkan. Contoh di sini GPA, kita akan masukkan ke kategori axis. Lalu di line representnya kita ubah ke CAM-N. Lalu kita klik OK. Sudah, maka diagram garis akan muncul. Oke, mungkin sekian untuk praktiknya.